Ini lebih spesifik lagi tentunya. Yang ingin tadi saya tanyakan adalah kualifikasi saksi-saksi itu yang tadi saya tanyakan, ada istilah saksi mahkota. Apa bedanya dengan saksi biasa? Seperti itu. Mohon izin, sebenarnya di dalam putusan MK itu tidak menyebutkan di dalam ada saksi mahkota, saksi biasa. Di sana di pasal 1 angka 24, pasal 27 dan seterusnya yang yaitu kan sudah diperluas pengertian mengenai apa namanya satu saksi ya. Pasal putusan MK nomor 16 tahun 2010 kalau tidak salah saya itu ada di sana ya, yang kemudian tidak hanya saksi yang mendengar, mengetahui atau melihat tentang adanya satu peristiwa pidana, tapi saksi-saksi yang lain yang relevan. Tentu siapa lagi yang menilai ya, tentu kembali kepada majelis hakim. Saksi yang di mana yang dihadirkan ya, saksi yang di persidangan, yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan, apakah ini bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti berupa keterangan saksi, apakah tidak, menurut 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia jawaban saya. Selanjutnya, kriteria terkait dan apa yang diberikan keterangan oleh saksi itu sendiri, apakah ada kajiannya dalam ilmu hukum? Dalam artian begini, apakah bahwa kesaksian satu dan yang lainnya harus berkesesuaiankah agar bisa dijadikan menjadi satu alat bukti, atau bagaimana? Apakah ada kajian ilmu terkait dengan hal tersebut? Mohon pendapat ahli. Tadi saya sampaikan kalau yang banyak dikaji, banyak dinilai itu adalah berkaitan dengan satu asas yang tadi saya omongkan, yang secara umum bahwa satu keterangan saksi tidak bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti, itu yang paling banyak itu. Nah, kalau yang soal masalah kesesuaian dan segala macamnya, kembali lagi pakemnya adalah nanti yang mulia yang akan menilai itu. Apakah memang ini saksi yang dihadirkan memang relevan berdasarkan sesuai dengan alat bukti ya, atau justru sebaliknya tidak relevan berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diproses di sidang ini begitu. Tadi saya katakan acuannya ada kembali ke asas yang di dalam kembali kepada putusan MK yang tadi saya sebutkan di dalam putusan MK 16 2010 tadi, yaitu ada perluasan memang, tapi di sana tentu ada isinya, substansinya. Apakah kemudian relevan dengan itu, kemudian dilihat dari originalitasnya, dari apa yang disampaikan dari saksi itu, apakah kemudian justru yang disampaikan itu tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya, atau berisi tentang sesuatu yang bohong misalkan, itu juga tidak bisa dinilai sebagai kualifikasi saksi atau keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Ya, berarti dari apa yang tadi disampaikan ahli, semuanya berpulang kepada keyakinan hakim dalam menilai satu keterangan saksi tersebut adalah benar atau tidak. Betul begitu ahli ya? Iya, betul. Baik, cukup dari saya mulia. Sebenarnya kan begitu aja itu, kalau keyakinan kami dianggap salah ya banding saja kan gitu jadinya. Iya. Jadi suatu pertanyaan. Sampai nanti ada apa ya? Seperti tadi pertanyaan seperti tadi itu. Oke. Sebentar, masih ada satu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.